dan Kota Palopo. Saya Ibu Nurwati dari SMP Muhammadiyah Boarding School MBS Palopo. Saya Nasra SPDI dari SMP Negeri 8 Palopo. Saya Niar Ahmad dari SMP Negeri 4 Palopo. Assalamualaikum Bu Mahniar. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini Ibu Mahniar akan melakukan proses percakapan coaching ya dengan coach Ibu. Nah, namun sebelum melalui proses coaching tersebut ada sedikit yang ingin saya sampaikan ya Bu, dan ada juga yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Ya, baik Ibu Mahniar, sebentar saat melakukan proses coaching saya sudah menyiapkan rubrik penilaian Bu. Ya, jadi saya akan melakukan penilaian apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan tentunya juga Bu, bahwa saya akan memperhatikan atau menilai respon atau jawaban dari si coach Ibu, apakah sudah memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan dari Ibu ya. Oh iya Bu. Terus jangan lupa ya Bu, dalam proses coaching prinsip coachingnya itu diperhatikan ya Bu, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach ya Bu. Oh iya. Baik, selanjutnya Bu, saya ingin menanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti yaitu kompetensi inti, terus kehadiran penuh, Ya. mendengarkan dengan seksama dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Oke, baik. Lalu kompetensi yang secara spesifik yang ingin dikembangkan Bu seperti apa itu? Yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot selama proses coaching. Baik Bu, lalu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya dan cara-caranya atau langkah-langkahnya. Oke, baik Bu, mungkin cukup dulu ngobrol-ngobrol kita ya Bu, nanti kita lanjut setelah Ibu melakukan proses coaching ya. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya ya. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sehat luar biasa hari ini Bu. Saya dengar Ibu akan menyampaikan sesuatu. Ya, jadi hari ini Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan saya di sekolah Ibu. Kita punya waktu sekitar 15 menit ya Bu. Silakan Ibu ceritakan. Oke, baik. Jadi di sekolah saya itu Ibu, saya lihat itu siswa kayak bosan melakukan proses pembelajaran di kelas, karena ternyata yang sudah saya amati sebagian besar guru itu melakukan metode pembelajaran yang klasik Ibu, seperti hanya melakukan ceramah, padahal itu sekolah sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan proses pembelajaran yang bervariasi, seperti menyiapkan infocus, seperti itu, ada wifi, ada komputer, tapi guru hanya berfokus kepada ceramah, padahal itu bisa divariasikan dengan menggunakan materi dan disampaikan dalam bentuk kapan, dari PPT, sehingga siswa itu lebih semangat lagi belajar Ibu. Cuma tapi itu yang saya perhatikan itu rata-rata Ibu menggunakan metode ceramah seperti itu, jadi bosan itu anak-anak. Jadi masih banyak di sekolah Ibu yang menggunakan model pembelajaran yang tidak inovatif ya Bu? Ya, jadi mereka tidak memvariasikan metode dan strategi pembelajarannya ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, sehingga anak itu tidak antusias untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas Ibu. Kira-kira dari kegiatan coaching kita hari ini, tujuan yang ingin Ibu capai seperti apa ya Bu dari kegiatan coaching kita hari ini? Oke, jadi tujuan yang saya harapkan Ibu supaya ada rekan saya di sekolah itu ada perubahan Ibu di sekolah, menyampaikan pembelajaran dengan metode dan strategi yang bervariasi, kemudian berinteraksi dengan teknologi, menyampaikan materi dengan melalui PPT atau Canva, sehingga siswa itu lebih semangat lagi untuk mengikuti proses pembelajaran itu.
Jadi ibu ingin rekan di sekolah ibu ada perubahan dari cara mengajarnya ibu ya? Seperti yang saya harapkan ibu, ada perubahannya minimal melakukan metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi. Terus ibu kira-kira di sekolah ibu dari level 1 sampai 10 ibu, sekolah ibu sudah berada di level berapa ya? Kalau saya amati ibu kira-kira ada di level 5 bu ya. Jadi tidak semua juga guru melakukan metode klasik, tapi ada juga sebagian kecil guru yang memanfaatkan teknologi, menyampaikan materi dengan menggunakan metode Canva, kemudian PPT. Ya jadi saya amati sih kira-kira ada di level 5 ibu seperti itu. Terus kira-kira setelah penerapan dari ide-ide ibu nanti ini, ibu berharap sekolah ibu berada di level berapa ya bu? Jadi harapan saya ke depan ibu ya, mungkin berada di level 7 bu ya, karena ini kan masih dalam proses ibu seperti itu, tapi berusaha sih berada di 10 seperti itu. Jadi tapi untuk harapannya sih berusaha untuk sampai di level 7 seperti itu, minimal adalah perubahan dalam proses pembelajaran anak-anak sehingga anak-anak lebih antusias seperti itu dalam belajar. Sekarang ibu kira-kira yang ibu lakukan untuk mengadakan melakukan perubahan seperti apa ibu? Ya tentunya melakukan pengembangan diri ibu, melakukan guru, kemudian memvariasikan proses pembelajaran sehingga siswa itu lebih semangat lagi belajar, termotivasi lagi belajar itu seperti itu. Terus langkah apa yang ibu lakukan untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Tentunya melakukan diskusi ibu kepada rekan yang ingin mau berubah seperti itu, melakukan pendampingan, melakukan mentoring seperti itu, karena ada juga guru yang mau berubah tapi tidak tahu bagaimana awalnya memulainya seperti itu. Jadi mungkin melakukan pendampingan dulu atau monitoring. Jadi mentoring ya bu? Ya, mentoring seperti itu. Adakah strategi lain yang akan ibu lakukan untuk perubahan sekolah ibu? Kalau skala besarnya itu bu bisa melakukan pelatihan, workshop seperti itu supaya semuanya lebih mengena seperti itu kompetensinya. Kira-kira yang akan dilakukan saat ini yang nyaman dilakukan, kira-kira metode seperti apa ya bu? Kalau yang untuk yang terdekat ini bu menggunakan metode pendampingan bu atau mentoring kepada rekan yang ingin berubah seperti itu, karena banyak juga teman yang ingin berubah, cuman mungkin butuh pendampingan, butuh arahan seperti ibu. Jadi yang terdekat itu melakukan pendampingan dengan mentoring ibu. Terus ibu kira-kira yang bisa membantu ibu dalam melaksanakan mentoring itu bu siapa? Ya tentunya saya ingin berkolaborasi ibu dengan rekan sejawat di sekolah, terutama yang ahli dalam IT, karena di sekolah ibu sudah ada komunitas belajar ibu komunitas belajar. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi teman-teman dari segi karena di sekolah itu kan ada juga yang ahli di bidang IT. Jadi mungkin melakukan kolaborasi bu dengan rekan di sekolah itu. Jadi ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan teman-teman di sekolah. Seperti itu ibu. Terus dari proses coaching kita hari ini kira-kira apa yang ibu dapatkan? Jadi untuk saat ini setelah kita melalui proses coaching ibu, ada gambaran ke depannya untuk melakukan suatu perubahan di sekolah ibu. Tentunya yang terkait itu melakukan mentoring seperti itu agar rekan itu adalah perubahan dalam menyampaikan materinya, metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian berinteraksi juga dengan teknologi, menyampaikan materi melalui PPT, Canva seperti itu, sehingga anak-anak itu lebih termotivasi lagi belajar dan juga maksimalkan atau menggunakan ice breaking. Seperti itu sangat membantu sekali juga ibu. Baik bu, bagaimana komitmen untuk melaksanakan rencana aksi ke depannya? Tentunya bu untuk komitmen ke depannya konsisten dengan aksi nyata, dengan rencana yang saya sudah sampaikan ini bu, dan membangun kolaborasi bu dengan teman-teman di sekolah untuk bagaimana mengembangkan kompetensi rekan-rekan kita di sekolah seperti itu. Saya tidak sabar ibu menunggu cerita ibu dalam melakukan mentoring nanti.
kita cukupkan percakapan sampai di sini dulu. Baik Bu. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Mahniar, ya Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Bu proses coachingnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu berjalan lancar. Alhamdulillah. Coachingnya puas ya? Oh sangat puas Ibu. Luar Alhamdulillah. biasa hari ini. Ya, baik. Lalu Ibu Mahniar, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk melakukan solusi atas permasalahannya, seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Ya, ini artinya bahwa Ibu Mahniar sudah berhasil melakukan proses coaching ya. Dan sesuai dengan rubrik penilaian saya tadi juga, saya melihat bahwa Ibu ini sudah melakukan percakapan coaching sesuai alur tirta ya. Sudah mampu menanyakan tujuan dari si coach ya, kemudian mengidentifikasi, memunculkan bagaimana kemudian si coach mampu menemukan rencana aksi ya, dan memunculkan rasa tanggung jawab. Kemudian tadi juga saya sudah melihat bahwa Ibu Mahniar ini sudah hadir secara penuh ya, benar-benar perhatikan saat si coach berbicara. Kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya sama coach. Ya, saya harap coaching selanjutnya juga lebih sukses lagi ya Bu. Oke. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya Bu ketika ada lagi coaching? Saya ingin mendalami alur tirta agar nanti pada saat melakukan coaching itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya baik Bu, luar biasa sekali ya Bu Mahniar. Ya semoga ke depannya bisa lebih sukses lagi ya. Ya, melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ya oke, baik, mungkin cukup ya ngobrol-ngobrol kita hari ini ya Bu. Ya. Oke, makasih ya Bu Mahniar atas waktunya. Assalamualaikum. Salam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.